jaringan dan organ pada tumbuhan. Tumbuhan tersusun dari sel-sel yang membentuk jaringan. Jaringan-jaringan dengan fungsi yang berkesinambungan kemudian membentuk suatu fungsi organ yang terdiri dari struktur jaringan dan juga organ pada tumbuhan. Yang pertama yaitu struktur jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan penyusun tumbuh-tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu membelah. Ciri-cirinya yaitu ukuran sel yang kecil, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Sel berdinding tipis, memiliki nukleus yang relatif besar, vakuola berukuran kecil, banyak mengandung sitoplasma, serta selnya berbentuk kubus. Jaringan meristem ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jaringan meristem apikal atau ujung, jaringan meristem interkalar atau aksilar, dan juga jaringan meristem lateral. Jaringan meristem apikal atau juga disebut jaringan meristem ujung adalah jaringan meristem yang terletak di ujung-ujung tanaman seperti pucuk maupun ujung akar. Pertumbuhan memanjang yang diakibatkan oleh aktivitas jaringan meristem apikal disebut pertumbuhan primer. Oleh karena itu, jaringan yang dibentuk oleh meristem apikal ini juga sering disebut sebagai jaringan primer. Fungsi jaringan meristem apikal yaitu untuk pertumbuhan tinggi tanaman, penyebaran kanopi cabang dan ranting, dan juga jaringan yang dapat memperpanjang jangkauan penyerapan akar. Jaringan meristem interkalar atau jaringan meristem antara adalah jaringan meristem yang terletak di antara jaringan-jaringan dewasa, misalnya seperti jaringan pada pangkal ruas batang atau pangkal tangkai ranting. Selain itu, jaringan meristem interkalar juga dapat ditemukan pada batang rumput-rumputan. Fungsi jaringan meristem interkalar yaitu sebagai jaringan yang menunjang pertumbuhan tinggi tanaman karena memiliki pertumbuhan memanjang seiring pertumbuhan meristem apikal dari ujung tanaman. Jaringan meristem lateral atau juga disebut sebagai meristem samping yaitu jaringan meristem yang terletak sejajar dengan permukaan organ, contohnya kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan jaringan meristem lateral yang menuju arah samping memungkinkan tumbuh besarnya akar dan batang tanaman. Pertumbuhan jaringan meristem lateral disebut pertumbuhan sekunder. Oleh karena itu, jaringan ini sering disebut jaringan sekunder. Jaringan dewasa adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi berdasarkan bentuk dan fungsinya. Jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, dan juga sklerenkim. Ciri-ciri jaringan epidermis yaitu memiliki susunan sel rapat tanpa disertai ruangan antar sel, terdiri dari sel-sel hidup, dinding sel yang berbeda-beda pada berbagai jenis tumbuhan, memiliki protoplasma hidup yang mengandung kristal garam, getah, kristal silikat, dan minyak. Tidak berkloroplast kecuali pada sel penutup, pada hidrofit, dan tumbuhan di bawah naungan. Mengalami modifikasi dengan membentuk derivat jaringan epidermis seperti stomata, filamen, trichomata atau rambut-rambut, sel kersik, sel silika, spina atau duri, dan sel kipas, serta memiliki vakuola yang berukuran besar yang dapat berisi antosianin. Fungsi jaringan epidermis yaitu untuk melindungi sel-sel bagian dalamnya, untuk mengurangi penguapan, dan untuk penyerapan dan penyimpanan air. Jaringan parenkim sering disebut jaringan dasar karena terbentuk dari meristem dasar. Jaringan ini terletak di sebelah dalam jaringan epidermis. Fungsinya yaitu untuk menyimpan air dan cadangan makanan. Sel-sel parenkim ada yang memiliki klorofil yang disebut klorenkim. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 5 macam, yaitu parenkim asimilasi, parenkim makanan, parenkim air, parenkim udara, dan parenkim pengangkut. 5 macam jaringan parenkim, yaitu parenkim asimilasi, di mana parenkim ini terdiri dari sel-sel yang mengandung banyak plastida kloroplas sehingga disebut juga klorenkim, misalnya pada daun. Parenkim ini bermanfaat bagi berlangsungnya fotosintesis atau sintesis karbohidrat. Yang kedua yaitu parenkim makanan, di mana parenkim ini mengandung plastida amiloplas yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, misalnya pada akar umbi, umbi lapis, dan akar rimpang. Yang ketiga yaitu parenkim air. Parenkim ini digunakan sebagai jaringan penyimpanan air, di mana air ini terikat dalam vakuola dari sel-selnya secara aktif.
misalnya pada batang yang bersifat suklet atau mampu menyimpan air dalam jaringan sehingga tampak berdaging, seperti pada tumbuhan kaktus. Yang keempat yaitu parenkim udara. Parenkim ini mempunyai ruang-ruang antar sel yang cukup besar dan di dalamnya terdapat udara, misalnya pada alat pengapung tumbuhan dan tangkai daun. Contohnya yaitu Canna sp, parenkim pengangkut. Yang kelima yaitu parenkim pengangkut, terdiri atas sel-sel memanjang dengan letak menurut arah pengangkutan, misalnya pada xilem dan phloem. Jaringan kolenkim adalah jaringan homogen yang tersusun atas sel-sel kolenkim. Fungsi jaringan kolenkim adalah untuk penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Letak jaringan kolenkim pada umumnya berada di bawah epidermis batang, tangkai, daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Kolenkim jarang terdapat pada akar. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat, tetapi hanya terdapat pada jaringan tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri jaringan sklerenkim adalah jaringan ini terdiri atas sel-sel mati. Dinding selnya sangat tebal dan kuat karena mengandung lignin atau komponen utama kayu. Dinding selnya mengalami penebalan primer dan penebalan sekunder oleh zat lignin. Berdasarkan bentuknya, sklerenkim dibagi menjadi dua macam, yaitu serabut dan sklereid atau sel batu. Yang pertama yaitu serabut atau serat berasal dari jaringan meristem. Umumnya terdiri atas sel-sel yang panjang dan bergerombol membentuk anyaman atau pita. Contohnya yaitu pelepah daun pisang. Yang kedua yaitu sklereid, merupakan jaringan sklerenkim yang bentuk selnya membulat dengan dinding sel yang mengalami penebalan. Contohnya tempurung kelapa atau kulit biji keras. Jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh merupakan jaringan tumbuhan yang berfungsi untuk pengangkut zat. Jaringan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu phloem dan xilem. Phloem berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh, sedangkan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan bagian tubuh lainnya. Jaringan gabus merupakan jaringan yang tersusun atas sel gabus yang berbentuk memanjang. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya, agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Oleh karena itu, sel gabus biasanya ditemukan di permukaan luar batang. Ciri-ciri sel gabus yaitu tersusun atas sel-sel hidup kemudian mati. Susunan selnya rapat. Dinding sel mengalami penebalan oleh zat suberin. Nah, jaringan gabus memiliki fungsi sebagai berikut: menggantikan epidermis sebagai pelindung, mencegah penguapan dan melindungi dari kerusakan mekanis serta infeksi patogen. Organ tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan dapat dibagi menjadi organ-organ yang memiliki fungsi-fungsi yang khusus, yaitu akar, batang, dan juga daun. Ketiga organ ini adalah bagian utama dari tumbuhan, yang esensial bagi kehidupan dan pertumbuhan tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang memiliki fungsi utama untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Terdapat dua macam akar, yaitu akar primer dan akar lateral. Yang pertama yaitu akar primer. Akar primer ini pertama kali tumbuh dari biji yang kemudian dapat membentuk cabang dan membentuk akar lateral. Sedangkan akar lateral yaitu berfungsi untuk membentuk cabang-cabang akar. Yang kedua adalah batang. Batang tumbuhan adalah organ yang berfungsi untuk menegakkan tumbuhan dan mengarahkan daun menuju sinar matahari untuk memaksimalkan fotosintesis. Batang tumbuhan adalah lokasi tumbuhnya tunas, daun, dan juga dapat membentuk cabang. Terbentuknya daun dan cabang terjadi pada ruas-ruas batang yang disebut sebagai nodus. Yang terakhir adalah daun. Daun adalah organ tumbuhan yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Di dalam daun terdapat jaringan mesofil yang mengandung banyak kloroplas, yang merupakan jaringan utama yang melakukan fotosintesis pada daun. Selain dari melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan gula dari energi cahaya,
Daun juga lokasi terjadinya transpirasi atau penguapan air. Air yang keluar dari daun dengan transpirasi adalah air yang diserap oleh akar dari tanah, yang kemudian akan keluar dari daun melalui lubang-lubang stomata.